berantakan. Tuh halus. Ayo bangunlah, bangkitlah. Sebab kematian dalam perang semata-mata untuk Allah dan kemerdekaannya. Di tanah perjuangan, seusai Perang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, segerombolan pejuang erat bersatu menyelamatkan peti dokumentasi yang dikeramatkan. Komandan memaksa diri bangkit dan memerintahkan pasukannya agar bergerak. Ayo bangunlah, bangkitlah. Perang sudah usai. Negara kita sudah dipimpin oleh orang-orang pintar. Dan tugas kita menyatukan diri dan mendukung orang-orang yang menata negara. Tetapi rahasia mereka dan rahasia kita ada pada kita. Ayo bangunlah, bangkitlah. Mari kita potong peti itu. Mari. Tak ada yang berdaya. Baik. Matilah kalian dalam pagutan kesetiaan. Tapi kesempatan yang bagus. Dengan hati-hati melepaskan tangan-tangan yang memanggut peti, lalu mencoba menarik dan memikul, tapi kekuatannya sudah habis. Masa bodoh. Peti ini tak akan membuat orang sejahtera. Yang penting adalah diriku, hidupku. Orang satu muncul dengan kantong makanan. Mulutnya tak pernah kosong karena dijajal dengan makanan itu. Ibu dari mulutnya menyebut-nyebut nama suaminya. Kak Mardut. Kak. Gimana dia? Bertenaga memeriksa para pejuang yang lemas tak berdaya. Kak Mardut. Dia mengkhianatiku. Beri saya makan. Saya pejuang. Percaya, saya telah memerdekakan kalian dari penjajah. Saya benar-benar lapar. Kasihan senasib sepenanggungan. Tapi di mana Pak Komandan? Pak Komandan. Gila, Pak Komandan menghilang. Cara seperti ini tidak bisa dibenarkan. Pengkhianat, meninggalkan banyak nyawa yang diancam kelaparan. Saya akan tikam dari belakang. Temukan di mana pengkhianat itu berada. Pejuang 1 dan pejuang 3 bangkit bersama. Keduanya merangkak dan melata, mencari tempat berpegang, nafsu ingin memakan apa saja yang ada di sekitarnya. Ibu kembali berupaya bangkit dan mencoba menyadarkan pejuang 1 dan pejuang 3. Kalian sudah gila. Kita akan mati kelaparan. Kita sudah merdeka. Ayo bangkit. Kita sudah ketinggalan. Bapak Komandan belum memberikan perintah apa-apa. Kita semua lengkap. Kita sudah ketinggalan kereta. Apakah masih mampu? Memikul beban di punggungku sendiri masih bisa. Peti keramat itu harus diselamatkan. Mari. Mereka berupaya menyeret peti, tapi tak bergerak sedikit pun. Masih mereka coba dengan segala kekuatan, tapi sia-sia. Apa katanya? Kalian bicara apa? Berbicaralah dengan terus terang, tidak boleh berrahasia dan tertutup. Kalian rakyat dan kami pejuang. Kami pelindung kalian. Bicara saja apa maunya kalian. Kami perlu makan. Tapi kami masih punya makanan. Upah. Bangsat! Sudah, jangan harapkan mereka lagi. Mari. Mencoba lagi mengangkat peti, tapi tak bergerak. Pejuang 1 dan pejuang 3 malah jadi pingsan. Ibu kebingungan. Tidak ada gunanya menyelamatkan peti ini. Kalau misalnya diri sendiri pun belum tentu selamat. Tuh halus, tuh ganal. Kalau memang pejuang
berakhir. Tapi saya harus pergi meninggalkan kalian. Benda ini saya akan tinggalkan. Saya harus pergi mencari kekuatan yang cukup. Maaf teman-teman, saya harus pergi meninggalkan kalian bersama benda keramat ini. Selamat tinggal. Orang-orang mendekati peti keramat, antara berani dan tidak. Si gila tiba-tiba menjerit histeris. Si gila bangun dan berputar-putar seperti tidak waras. Utuh Batung dan Alu Bungsu baru menyadari bahwa peti keramat telah hilang. Katanya mereka tidak menjamin keamanan. Kita harus pergi dari sini. Kita kehilangan jejak. Kemana kita akan melangkah, nak? Kota ayah, di sana tempat kita bertarung. Kita kehilangan sejarah dan kita tidak boleh diam menunggu. Baik, di sini kemiskinan siap menekan kita. Ayo kita cari jejak para pengkhianat. Mari ikuti ayah. Lelaki muncul sambil menyeret peti dan menyandang sebuah keranjang. Mungkin di sini aman. Tidak ada satu orang berkutik. Ini dia. Tengkorak Putih, Antung Mahasa, Utuh Batu dan Alu Bungsu dan seterusnya. Alumni Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Semua yang ada di sini. Tapi yang penting, oh, ya, bisa lebih sangat bagus. Tapi dengan peti ini, Orang-orang yang dari tadi mengintip, kini rebutan ingin mendapatkan peti yang tergeletak itu sambil bergumam. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara orang yang mendekat. Saya yakin disinilah tempatnya. Apa mungkin tertimbun tanah? Bahkan saya tahu kali. Pencarian kita belum lagi selesai. Beberapa oleh, tapi gambar kita harus dikasih. Begitu, ya kita gerak. Tidak akan lebih baik kita berpencar saja. Ide yang bagus. Kalau nggak gitu, tuh harus satu ganar lalu menancap saya depan. Saya akan menancap saya kanan. Kamu depan. Berpencarlah menancap mereka saya kiri. ke arah yang Mari, sudah Kak. ditentukan. Si gila sambil menyembunyikan genderang dari ember plastik bekas. Berhenti. 1, 2, 3, 4. benda yang dikeramatkan, keramat yang dibendakan, ini baru kemerdekaan dan ini kemerdekaan baru. Kemiskinan yang dimiskinkan, kaya yang diberdayakan, merdeka. Merdeka. Ya. Pokoknya berapapun akan saya bayar. Memang penting sekali, Pak. Isi peti itu sangat menentukan. Sebagai bukti bahwa Bapak selalu berubah. Ya memang salah saya. Salah, Bapak. Masalahnya pada waktu itu saya tak sanggup untuk menggotong peti itu sendiri. Bapak terlalu memberatkan. Ya bisa kalau memberi saran selain bertanya? Saran bagaimana, Pak? Sudah diam. Kamu lakukan penyelidikan dan dapatkan peti keramat itu. Siap. Dan tugas saya. Membosankan. Ikuti saya. Bergeraklah semua bergerak sambil mengokang senjatanya. Si gila mengejar sambil memukul genderangnya. Musuh kita berteman, tunggu. Pasukan, berhenti. Utuh Batung yang diikuti anaknya Alu Bungsu muncul dan melepaskan lelah dari perjalanan jauh. Orang seperti kamu memang tidak membutuhkannya, tapi bagi seorang marduk sangat mahal harganya. Nah, kalau benda keramat itu kita miliki, kita bisa hidup sederajat dengan orang-orang kaya di kota. Tidakkah kita pulang ke desa saja? Di sana kita bisa menjadi petani yang beruntung. Ayah ikut berperang bukan ingin menjadi seorang petani yang lugu, tapi ayah ingin membebaskan diri dari segala beban. Mau nonton, mau makan, mau ini, dan mau itu, bebas dan bebas sama musuh. Tapi ayah, kita jadi utang lantung. Untuk segelas air teh saja ada harganya dan kita harus membayarnya. Apalagi untuk tempat tinggal, beras, dan pakaian.
Mereka tidak memahami hakikat dari perang. Dulu di zaman penjajahan, semua penduduk membayar uang pajak per kepala. Nah, dengan perang kita ini Alu Bungsu jadi terperanjat karena secara kebetulan ia melihat sosok seseorang di balik pohon. Ada apa? Ada yang mata-mata kita. Ada mata-mata. Kita sudah merdeka dan musuh sudah tidak ada lagi di sini. Apa yang harus dimata-matai? Hei, ada orang di situ? Barangkali sudah pulang. Hei, dengarlah. Kami tak punya apa-apa yang bisa menguntungkan bagi siapapun. Jadi tak ada gunanya memata-matai kami. Tampakkan dirimu. Dan tak ada perlu kamu rahasiakan. Tapi jika kamu punya rahasia, kami siap mengamankannya. Percayalah, kami sudah terbiasa mengangkat sumpah. Kamu dengar, kami bukan orang yang pantas kamu takuti. Kami cuma sampah yang hanya setia pada sumpah. Sumpah dari orang-orang sampah lebih baik daripada sumpah orang-orang serakah. Ayo, tunjukkan kejujuranmu dengan menampilkan diri di hadapan orang buangan seperti kami. Secara misterius mulai muncul dari bagian ke bagian dari keranjang. Kami memahami keadaan kamu, karena itu tidak perlu kamu takuti. Di antara kita tidak harus saling mencurigai. Bapak cuma sendiri. Tunggu, sebentar. Tidak perlu kamu takuti. Kami hanya orang polos. Lihatlah, terlebih hanya segede badan. Tak ada senjata baik tajam maupun tempur. Apa kamu masih belum percaya? Lihatlah. Masih belum mendapat tanggapan lelaki, melanjutkan melepas bagian demi bagian dari pakaiannya. Apa kamu masih meragukannya? Lelaki mengalihkan pandangannya ke Alu Bungsu. Kalau dia juga harus kau curigai, kau sungguh keterlaluan. Dengar saja ayah, ini kelas ikhlas. Jangan nak, itu tidak etis. Masih kamu perlukan bagian yang lain. Ya, kita suka. Cukup Albunsu, ini gila, semua laki-laki menyukainya. Kata ayah, kita harus menjadi polis dan jujur. Lagian kan dia masih curiga. Ya, saya masih curiga. Mana tahu ada apa-apa di balik pakaian kamu itu. Baik-baik, akan saya buka seluruh pakaian saya biar kamu puas. Tidak perlu kata Albunsu, saya ayahmu dan berhak kamu patuhi. Ternyata antara orang tua dan anak harus saja belum mempunyai pemahaman yang baik. Kalau hanya untuk berteman, bukan hanya kalian berdua. Tahu banyak kok yang mau berteman dengan saya, tapi saya enggan. Buat apa berteman kalau menguntungkan cuma sepihak? Dan mungkin kami cocok menjadi sahabatmu. Tadinya sih saya puji kejujuran Bapak, cuman sayang Bapak masih belum terbuka tuntas sih. Masih ada rahasia di balik pakaian anak gadis Bapak itu. Saya sudah buka seluruh pakaian saya. Ya saya percaya, cuman ayahmu itu belum bisa membuang niat buruknya di atas dirimu. Apa kau bilang? Loh, Bapak masih merasa mempunyai kemulusan dan keperawanan anak gadis Bapak itu. Jangan kurang ajar kamu. Loh, jangan egois Pak. Jangan berpikiran kotor seperti itu. Katanya mau berteman. Untuk apa? Kalau satu sama lain masih berprasangka buruk. Baik-baik. Pertengkarannya ini jangan sampai menaiki anak tangga yang paling atas. Kita sudahi sampai di sini saja. Artinya kamu tidak mau bersahabat dengan kami. Mungkin belum saatnya. Saya memahaminya. Untuk mengenal teman, kita memerlukan waktu. Memerlukan kejelasan latar belakangnya, memerlukan kejelasan wataknya, dan Dan kejujurannya. yang terpenting ialah tujuannya berteman. Tak lebih tak kurang, tujuannya tak lain hanya ingin menguntungkan keinginan. Kalau kami ingin menemanimu, keuntungan apa yang kami harapkan darimu? Kelak, kalau Bapak tahu isi keranjang keramat ini, Bapak akan menikmati isinya. Kalau begitu, apa bedanya tersembunyi di balik keranjang itu dengan tersembunyi di balik pakaian anak saya? Kamu juga bukan orang jujur dan terbuka. Lalu tujuan Bapak mau berteman dengan saya apa? Ya hanya ingin berteman, kita bisa ngobrol, mengisi waktu luang, menceritakan masa lalu dan menghayal masa depan. Ngomong-ngomong, kita cuma sendiri. Tujuan kemana dan apa yang ada dalam keranjang itu? Tunggu, kenapa buru-buru? Kenapa sih semua orang itu pengen selalu ingin tahu? Saya nggak suka polisi. Kami bukan polisi. Tapi Bapak masih curiga dengan saya kan? Saya nggak percaya dengan kalian. Tunggu, sebentar, duduk dulu. Kalau
kamu mau kami bungkam, kami bisa saja menyimpan duit kami. Tidak hanya tentara dan polisi punya dodoran. Kita buka puasa menurut saja. Itu kalau kita mau. Kalau tidak, ya terserah. Kemudian main ayam. Ngomong-ngomong, Bapak sudah makan? Saat situasi seperti ini, masih saya bertanya seperti itu. Dulu di zaman perang, kucuk-kucukan dan pinggir terasa sangat nikmat. Tapi di alam merdeka ini, rasanya itu seperti minum pahit dan mengandung racun. Ya, kalau kita salah tafsir, arti hutan dan arti bumi, kita bakalan salah selamanya. Saya memang buta huruf. Buta huruf bukan berarti pandangan kita sempit. Kita bisa memanfaatkan dengan baik hutan dan bumi ini. Saya sudah 3 tahun pendidikan di pesantren. Semua anak kampung umumnya di pesantren. Dan mempelajari ilmu akhirat bukanlah hal yang aneh. Toh juga kita percaya adanya malaikat, ada yang surga, ada yang neraka, adanya hari kiamat adalah hari terakhir bagi semua umat yang berada di muka alam fana ini. Tapi orang seperti kita lah yang tahu arti bersyukur, bukan seperti si Mardut itu. Mardut? Iya, si Mardut. Kalian mengenalnya? Bapak juga mengenalnya? Siapa sih Mardut? Ya, dia itu orang yang tak pernah bersyukur atas nikmat Tuhan. Dia tidak pernah merakyat, tidak pernah berbagi kepada orang-orang. Dan mungkin nanti saya akan beri pelajaran. Bapak punya dendam. Dulu, semua orang yang pernah menjadi anak buahnya pasti punya dendam. Di mana tempat tinggalnya? Di kota, di istana. Kalau ada kesempatan, saya ingin jumpai dia. Dengan tujuan apa? Ya, sebagai anak sampah, coba-coba minta tolong. Cuma mending di sini. Hutan, gunung, bisa di darat. Pengarap hutan, mengolah gunung hanya dengan jari yang diompong ini. Ada saja. Saya sudah bosan. Hutan-hutan dan gunung-gunung bagi saya adalah penjara. Lalu kalian berdua mau apa di hutan belantara ini? Sama seperti kau, cari modal lalu bertarung di tengah kota. Modal apa? Dan apa yang kalian jual? Dan kemana jualnya? Nah, betul, menjual hutan. Ya, kita harus ke kota dulu, temui miliarder Mardut, lalu kita tawarkan hutan yang menyimpan peti keramat itu. Kamu tahu, keramat itu maksud, ini rahasia. Dulu, di hutan belantara ini, sehabis perang, semua pejuang kompak ingin menyelamatkan peti keramat itu. Isinya penuh dengan dokumen rahasia, dan bagi orang Mardut, atau orang seperti Mardut, mengharap luar biasa pentingnya. Bagaimana kalau petinya kita boyong lalu kita jual ke kota? Di sini letak masalahnya. Kalau peti keramat itu berhasil kami dapatkan, kami tidak akan tinggal di hutan ini lagi. Ide Bapak cukup cemerlang. Bapak menaruh peti keramat itu berada di hutan ini dan Bapak akan menjual seluruh hutan ini kepada miliuner si Mardut itu. Betul, kita akan dapatkan banyak uang. Beli rumah di tengah kota, beli mobil, dan saya akan cari tanah rumus pengganti ibunya, beli telepon, dan macam-macam lah, seperti kebanyakan orang kaya di kota. Baik, saya akan bantu menjual seluruh hutan itu kepada miliuner. Di sini pentingnya berteman dengan adanya saling pengertian. Terdengar pesawat helikopter dari jauh mendekat dan terus mendekat. Curigakan? Jangan-jangan Kita jelas kalah. Kalau dari dulu kita jual hutan ini, selalu kalah cepat. apa kita lawan saja mereka? Lawan mereka, kalau masih boleh seperti dulu, tak pernah mundur bertemu musuh. Sebab kematian dalam perang semata-mata untuk Allah dan kemerdekaannya. Lalu, Mau mereka apa? setiap harinya heli itu terbang di atas hutan ini. Jangan-jangan hendak melacak peti keramat yang kamu maksud? Apa itu yang penting isinya atau petinya? Isi tanpa peti, mungkin kurang meyakinkan. Kalau peti tanpa isi atau masih berharga? Kenapa cukup berat? Maaf, saya harus Tunggu, mari. Pencarian kali ini diperlebar sampai ke gubuk-gubuk petani. Kerjakan. Siap. Alam yang bagus. Nora inginnya punya villa di puncak gunung ini. Sungguh aneh. Nora benar-benar ingin memilikinya. Jangan meminta yang bukan-bukan, sayang. Apanya yang bukan-bukan? Bukan, wajar-wajar saja. Jalan tembus saja belum ada. Buat apa villa di hutan belantara seperti ini? Nora inginnya tenang. Jika tuh sangat bising dan berisik. Buatkan villa ya, Papi. Jalanan bukan alasan yang tepat.
menolak permintaan putri kesayangan. Bagi papi adalah mamimu sayang. Mami mau dibuatkan villa di hutan ini. Tentu dong, dan harus dilengkapi dengan pesawat helikopter. Dengan villa itu, kita bisa terhindar dari rong-rongan orang-orang yang hanya bisa meminta. Seriusan? Kali ini suamiku bimbang mengabulkan permintaan istrinya. Begitu yang namanya sayang, begitu yang namanya cinta. Setelah tidur sebaik cincang. Jangan salah mengerti. Coba kamu pahami. Membuatkan villa atau tidak? Apa gunanya uang kalau hanya untuk sekedar villa dan juga pesawat heli? Kecil, cuma sekecil itu aja permintaan kalian. Bisa, catat, bahwasanya di gunung sini saya akan membuat villa. Mana tahu menjadi bisnis yang menguntungkan. Coba kamu catat itu. Mari sini putriku. Kalau papi ingin dikenal sebagai orang nomor wahid, terus saja kepemimpinan Islam di zaman Abbasiyah yang berhasil membangun Damaskus dan negeri Baghdad. Papi bisa menyulap semua gunung-gunung menjadi sebuah kota ajaib. Selain bagus, Dan semua gunung yang dijadikan istana, misalkan satu untuk kita keluarga. ibumu bikin aneh lagi. Tidak pernah setiap permintaan selalu diterima. Begitu, tadinya gunung yang ditumbuhi hutan ini akan digunduli dan dibangun untuk kepentingan villa. Ya, tapi berakhir dikomersilkan untuk aset pariwisata. Itu kan? Memang begitu maksud orang. Dan papi mengabulkannya 1000%. Tapi kan untuk kepentingan orang banyak. Bukan untuk usaha kita sendiri. Sendiri yang mutlak menjadi milik saya sendiri. Buat apa? Mau berladang. Tidak, tapi buat rumah. Jadi rumah-rumah mewah kita yang ada di kota itu mau diapakan? Cuma masa depan. Kuburan maksudmu? Papi harus buatkan apa yang tidak kalah bagus dari istana. Selain bagus, ya, papi baru teringat jikalau nanti kita sudah tiada, orang-orang akan rindu kepada kita dan orang-orang akan datang untuk beranjak sana. Dan orang-orang harus diterima dengan ruang tamu yang mewah. Dengan begitu, mereka akan terkesan dan kabur. Kita catat bahwasannya saya akan membangun bangunan tipe 21. Lapor. Ada apa? Ada tanda-tanda yang mencurigakan. Di mana? Di sana, di kaki gunung sebelah sana. Baiklah, saya akan ke sana. Kalian disebut saja, tidak usah ikut. Mami, boleh saya ke terjun di sana? Jangan, di sana banyak ular, berbahaya. Tapi dorong juga terjun. Baiklah, kau lihat. Bila perlu, gendong dia. Baik, mari. Menurutmu, komandanmu itu bisa bertahan sampai kapan? Sulit meramal kalau masih pegang pada takdir. Kalau bisa, hutan ini adalah kesempatan yang bagus. Kita lakukan strategi yang bagus. Kita buat seperti pulau kecelakaan. Orang-orang tidak akan curiga, sebab selagi Pak Martin masih hidup, seberapa banyak pejuang seperti saya yang merasa dirugikan, seperti istrinya Halimah, dan sekarang ini hidupnya tentang mantu. Kalau bisa membunuh Pak Martin, sama saja nilainya dengan draft kosong-kosong. Apa saya tembak saja dia? Jangan dulu, kita harus kuras kekayaannya dengan mengulang gunung-gunung dan hutan ini menjadi kota elit. Kuburan dan gunung itu. Kuburan adalah rumah masa depan yang dibangun dari tatahan emas murni. Kuburan dikeramatkan. Lalu akan ditaruh harta karun di situ. Dan beberapa abad kemudian orang-orang akan memburu di mana kuburan itu berada. Yang dicari dari kenang itu kuburan atau orang yang dikuburkan di situ? Dua-duanya. Baiklah, jika angka itu sudah selesai, buatlah surat perintah agar saya selesai dikuburkan di samping kita putri kita Nora. Orang-orang bergerak ritmis, seirama dengan aba-aba dan genderang si gila. Gila. Kalian melanggar perintah? Awas kalau berani pimpinan. Kalau makan dulu, otak tak pernah kerja. Kalau pemimpin tidak diberi kesempatan untuk makan. Saya manusia biasa yang perlu makan, perlu tidur, dan perlu santai. Nah, kalian sebagai bawahannya makannya yang makan dulu, duduk dan istirahat di situ. Jaga ketiga apa itu dengan meningkatkan kewaspadaan serta sekaligus menjaga keselamatan saya selama dengan kalian. Saya mau makan. Ya, semua pasukan berjaga. Siap. Si gila mulai melahap makanan. Kelihatannya tidak ada tanda-tanda berhenti. Dari kantung ke kantung disikatnya bersih. Jangan bergerak, bersiap untuk mati. Pasukan berbaris. Maju dalam
Bersiap untuk menembak. Apa senjata? Gerak! Orang-orang rebutan ambil senjata dari dalam peti keramat. Pasukan tiada. Pasukan menembak. Orang-orang seolah melepas sumbu granat dengan giginya, lalu melemparkan granat-granat yang ada di tangannya. Pasukan berdiri. Ada yang mundur? Siap, tidak ada. Barisan diatur. Kalian sudah saya ajari dengan berbagai cara agar cari cara dan kebiasaan untuk makan. Ya, semua pasukan berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ada yang dipangan, tidak ada yang mati. Ya, semua pasukan istirahat. Saya mau makan. Orang-orang kembali naik pitam. Mereka mulai bergerak dengan potongan-potongan kayu yang ada di tangan. Tinggal depan. Kalian tahu aku penyimpanan. Kalian bukan apa yang baik. Mau apa kalian? Hah? Kan sudah saya ajari berperang. Cari cara yang baik. Jangan! Jangan sakit saya! Saya guru! Saya pemimpinmu! Aduh! Aduh! Untuk cerita, muncul cerita, maka matilah saya. Aduh. 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 Apakah peti ini yang kami maksud? Angkat peti itu. Apa yang kalian takutkan? Mereka hanya orang-orang lemah. Bila perlu, habisi mereka. Peti ini kosong. Kenapa kosong? Ya kosong. Mana isinya? Mana saya tahu. Kenapa tidak tahu? Coba angkat. Kosong, Pak. Kosong. Wah, gila. Apa kalian tahu di mana isinya? Jika kalian ada yang menyimpannya, saya akan bayar berapapun. Bila perlu, saya akan bangunkan rumah di sini dengan jalan dan WC segala. Apa kalian tahu? Atau pada saat kalian menemukan peti ini, apa saja isinya? Kosong. Ini Kosong. Kosong. Ya, siap. Tempat yang Berapa serba saja dana yang mewah habis dan untuk jumlah elit, pasukan? Komandan Marduk Sedangkan marah-marah hukuman tidak pernah di diperoleh. hadapan pasukan Sungguh bodyguard. bisa merugikan. Apa mau kita lacak lagi, Pak? Kenapa dilacak? Tidak puas dengan dana miliaran itu. Kamu mana kan dana sebanyak itu? Yang punya duit, kamu apa saya? Kenapa tidak Bos Maria saja dia? Tidak lebih baik. Tidak saja, Bos. Berbicara denganmu, menghabiskan waktu saja. Kenapa habis waktu, Bos? Usul, Bos. Kalau kita masuk miliar lagi, isi benda kamar itu pasti akan didapatkan. Bos bertanya, kenapa kau sempat membunuh saya? Saya bertanya, kenapa kau bunuh saya? Terdengar keributan di pintu depan. Dengan bergegas, pembantu masuk dan melapor. Jangan kotor dan tinggal dan kasar mencaci maki saya dan menyuruh saya agar menyerah. Kenapa menyerah? Siapa mereka? Ya, siapa mereka? Mereka terus perjuangan Bapak. Mereka orang lemah, Pak. Mereka mencoba menerobos masuk dan mungkin sekarang sudah di ruangan Bapak. Saya akan tembak mereka. Jangan. Saya mau tahu siapa jagoan-jagoan itu. Oh, benar mereka jagoan, Mas. Tamu pejuang 1 dan pejuang 3 masuk dengan kasar dan sambil memaki pembantu. Kira saya siapa? Jangan bosok. Belum pernah kami pilih. Kamu ini tidak tahu saja bagaimana tuh ganal memenggal mata-mata leher beranda. Siapa kalian? Kenapa bertanya? Dia bertanya siapa kita. Emangnya Bapak komandan saja yang bakal dikenal oleh orang-orang? Ingin tahu siapa saya? Mantan laskar di zaman revolusi, Algojo Udara. Dan saya Tuhalus alias Cibuto Cilik. Tapi soal senjata, saya tidak ada bandingannya. Mau tanya senjata? Saya peringatkan, seluruh senjata yang saya ini membunuh kalian pegang tinggalkan ruangan ini. Saya? Apa sebenarnya maksud? Tembak! Tempat ini bukan di hutan. Maaf komandan. Barisan bersiap. Kepada komandan. Hormat, gerak.
Laporan datang dari gunung, duduk 2 hari di muka pagar depan, ingin bertemu Pak Komandan. Laporan selesai. Uang tak ada dan makan dari kemarin. Selesai. Selesai. Komandan apa yang kalian maksud? Bapak siapa? Pak Mardut. Bapaknya Mardut telah lama meninggal. Tidak bohong. Bapak Mardut adalah Bapak Komandan yang sangat kami cintai. Beliau ada di hadapan kami. Usir mereka. Pasukan bodyguard memaksa pejuang 1 dan 3 keluar. Ardan, apakah sudah lupa dengan keharus dan gegana? Dan kau siapa? Dia yang ibu maksudkan. Mungkin ibumu keliru. Mawal, usir mereka semua. Bodyguard yang lain menyeret ibu dan putra. Sementara itu muncul istri dalam lagak orang modern. Hadapkan mereka ke hadapan saya. Setelah memperhatikan satu persatu, lalu bertanya pada komandan. Tapi kenal orang-orang ini. Mereka orang-orang kotor dan tidak tahu sopan santun. Makanya papi usir. Maksud apa kamu datang ke sini? Tidak bermaksud apa-apa. Cuman ini sasar. Dan kalian berdua apa juga kesasar? Awalnya saya ingin bertemu dengan Pak Mardut dan kaya raya. Namun seperti saya salah alamat. Saya malah bertemu dengan Pak Mardut dari Kiriman. Kalian memang benar. Di sini tidak ada yang namanya Mardut. Mawal Edan, usir mereka semua. Apa dipersiapkan kita sama orang? Dengan rasa kami panas dan saat kami itu masih muda dan kami hanya berlaga dan tahu sebenarnya. Pak Mardut, kalau mencari pengawal, mencari kalian berpengalaman perang. Kalau tidak tahu artinya kesetiaan dan cinta dan air. Di rumahku ini tidak ada yang benar Mardut. Kalian hanya orang kota. Justru dan tahu. Mawal Edan, usir mereka semua. Awalnya saya di sini untuk menawarkan hutan dan gunung-gunung yang sering Bapak lewati dengan helikopter. Apa? Semua isinya apa ada pada kamu? Di sini ada pada kamu. Begitu lama kau rahasiakan. Kita draw Pak. Draw berarti kosong lawan kosong. Dengan istilahnya Bapak mempunyai tong yang kosong, nyaring bunyinya. Sedangkan isinya saya kuasai. Dan ya, Bapak nggak punya kepentingan dengan isi yang saya bawa ini. Karena Bapak bukanlah mantan komandan yang kami cari-cari. Coba saja Bapak itu mantan komandan kami yang bernama Mardut yang kami cintai. Saya akan serahkan kepada Bapak. Tidak betul. Kamu boleh berkata demikian. Isi dalam peti itu sangat penting bagi sejarah perjuangan. Dan saya sebagai warga negara berhak untuk menyelamatkannya. Berapa yang kamu minta akan saya bayar. Hutan dan gunung-gunung yang kamu bilang itu kalau digabung akan Inilah kemerdekaan. Kita jadi kaya ya. Alhamdulillah kata kamu ceritaku. Boleh share ya isinya. Untuk istri mantan komandan Mardut, saya persilakan untuk melihat isi. Halimah yang baik sebagai macan dari hulu sungai. Silakan. Semuanya saja, yang penting bagi saya mantan beliau. Kalau kalian ingin jual itu, jangan sampai kalian apa-apakan isinya. Sebelum dijual, Bapak perlu memeriksa keasliannya, Pak. Apakah saya tidak bermimpi? Mar, merdeka. Dan tentang merah, putih, ganda, Kabir. mata-mata, sembari merdeka. Bunga adum senapan masih menantung, musuh harus dihukum gantung. Bunga adum senapan masih menantung, musuh harus dihukum gantung. Wah, tidak disangka. Lukman, kupikir kau telah mengambil peti itu dan menjadi orang kaya. Dugaan saya itu tepat. Peti yang kita cari itu sudah terkubur oleh waktu. Nyatanya, peti itu jatuh kepada orang lain. Kamu jadi orang hebat, Lukman. Berkat jasa komandan kita. Komandan kita. Cepat, berapa harganya? Gadis ini putrimu. Dan orang lain, beliau papi saya. Ya, dia anak kandung saya. Bentar. Hampir semua bendera ada di sini. Dan ini ada di divisi 4 pertahanan Kalimantan. Oh iya, catatan itu. Jantan, Ada apa Ibu? kamu bacakan ini. Baik, Ibu. Buat sementara jabatan komandan diserahkan kepada Utu Bapak. Tunggu, pada kalian ini. Oh iya, saya lupa. Saya perkenalkan dia. Namanya Jantan. Seorang insinyur pertahanan. Dia baru saja datang dari Kalimantan untuk mencari kedua orang tuanya.
Dia anak saya sama Pak Mardut. Sebelum perang bergolak. Dia lahir sebelum Pak Mardut tertembak di hari-harinya. Oh, jadi dia yang zaman perang Tengko dulu. Ibu Halimah titipkan sama pengasuh. Saya dibesarkan di Pulau Jawa. Saya diasuh dan disekolahkan oleh orang tua angkat saya. Sempat pendidikan di negeri Belanda. Luar biasa, sudah berkeluarga. Belum. Anak bujangan rupanya, sungguh beruntung. Oh ya, saya punya anak gadis yang lahir di tengah hutan. Waktu itu perang terus berkecamuk dan saya terus menembaki musuh sambil menggendongnya. Dan dia tetap selamat. Namanya Alu Bungsu. Ayo perkenalan. Alu Bungsu agak malu-malu sambil bersalaman. Namanya Halo, Bungsu. Siapa ulang saya tadi? dia anak saya paling bungsu. Namanya Alu Bungsu. Makanya aku namakan dia si Bungsu. Tapi teman seperjuangan menyebutnya Alu Bungas. Yang saya datang, udah diingatkan. Putri tak mau ketinggalan. Tangkapnya Naralita. Bapak itu ayahmu. Beliau papi saya. Ya, dia anak tunggal saya. Begitu, masih bisa punya anak. Apa pula maksudmu? Bacakan itu. Baik. Dengan bergabungnya seluruh pasukan gerilyawan ke dalam kesatuan Army Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, Belanda jadi kalah. Pertempuran terus terjadi di mana-mana. Satu pertempuran sengit antara pasukan Komandan Mardut dengan Belanda terjadi di daerah selatan. Mardut yang bahu-membahu dengan bininya bernama Halimah akhirnya terkena tembak juga. Satu peluru bersarang di area Mardut. Halimah bininya telah membawa mundur ke tempat persembunyian dan merawatnya. Jabatan komandan sementara diserahkan kepada Utu Batu. Ya betul, diserahkan kepada Utu Batu. 3 orang anak buah Mardut yang paling setia, Tuhalus, Tuganal, dan Gimana? boleh saya teruskan? Terus kita benar mengasikan. Ketiga orang anak buah yang amat setia itu meneruskan perkelahian dengan gagah berani. Pejabat sementara komandan, yakni Utu Batung, tak pernah gentar di tengah hujan peluru, sekalipun Utu Batung sambil menggendong putrinya yang kehilangan ibunya terus. Komandan Mardut akhirnya menderita lumpuh. Istrinya bininya Halimah yang bergelar Mancan Batina telah menyembunyikannya di dalam hutan sambil mencarikan makan sehari-hari. Akibat peluru yang bersarang di hari-hari, Komandan Mardut selain mengalami kelumpuhan juga menyebabkan... Cukup. Sekarang berapa harganya? Saya tidak akan menaruh harganya sebelum si pembeli tahu isi sebenarnya. Dan sekarang kita memanfaatkan orang-orang pintar yang hadapi kita. Begitu banyak isinya. Dan ini memang benda pusaka yang dibuat langsung sama orang dari hulu sungai. Kondisinya masih begitu bagus dan pelurunya masih begitu lengkap. Hanya beberapa orang saja yang mati pistol saya ini. Dan kau, jika kau bukan Mardut, kenapa kau begitu bernafsu ingin mendapatkan dokumen ini? Mau dibakar? Siapa yang meragukan bos saya? Sebagai seorang pejuang, beliaulah Pak Mardut yang suaminya Bu Halimah. Yang di jam perang adalah komandan kita. Apa iya? Di sini tak ada yang namanya Mardut. Siapa yang bilang? Nyonya itu. Saya yakin bahwa saya tidak salah alamat. Lagi pula, siapa yang tidak kenal dengan milioner Mardut? Apa kau tidak salah, Dukmat? Sebagai seorang pejuang yang paling setia, lalu saya diangkat oleh beliau. Dan karena kesetiaanlah saya datang dari desa ke kota ini untuk mencari mantan komandan saya. Kalau bosmu betul itu Mardut yang terkena tembak di hari-harinya, maka gadis ini bukanlah putri kandungnya. Ibu jangan mengigau. Ibu tidak mengigau, nak. Ibu tahu kelelakian Mardut. Ngomong kosong. Kenapa mami diam saja? Berbicaralah. Kalian telah menghancurkan jiwa saya. Kalian biadab. Kadang kita memang harus menerima kenyataan. Dan ini juga baru permulaan yang sedikit. Isi peti itu akan membongkar semua rahasia orang ternama di negeri ini. Mami. Kalau anakku, kalau memang anak mami, anak kandung. Tapi siapa yang orang yang sebenarnya? Hanya mamimu lah yang bisa menjawab itu. Mami, katakan. Rumah tangga kami jadi kacau. Sebagai figur perjuangan seperti kalian tidak seharusnya menghancurkan rumah tangga kami seperti ini. Bagi saya, lebih baik hancur rumah tangga daripada negara ini hancur berantakan. Sudah, Nora memang anak kandung papi. Bohong! Papi berbohong! Papi bukan ayah kandung Nora. Nora tidak boleh menyakiti hati papi seperti itu.
Sudah saatnya kita menumpas kebohongan dan pura-puraan. Kita ini mantan pejuang yang sebentar lagi akan masuk ke dalam kubur. Dan sudah seharusnya kita berikan yang bagus-bagus. Nyonya itu sebenarnya sungguh beruntung karena sudah menikmati kenyamanan lewat orang yang sudah sukses dan juga menikmati isi surga tanpa harus berjuang seperti kami. Tapi sayang, Nyonya sudah lupa diri, lupa akan bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan dengan bermain bertemakan pengkhianatan. Jangan sembarangan, omonganmu itu kotor dan memfitnah. Tanyakan pada suamimu, apa kamu orang yang jujur? Suamimu juga orang yang penuh dengan dosa karena sudah membiarkan orang-orang di belakangnya. Kasihan putrimu yang masih remaja, sudah kau wariskan kejujuranmu. Dan seharusnya dia menjadi generasi pewaris. Katakan pada putrimu, siapa ayah kandungnya? Mami harus jujur pada Nora. Nora siap menerimanya. Sayalah ayah kandungnya. Apa? Lukman, kau balas air susu dengan air tuba. Sama seperti tanaman makan pagar. Mami, apa benar Om Dumar? Papi kandung Nora? Dengan tiba-tiba diam, menembak istri dan memalukan. si istri mengerang dan terhuyung-huyung. Tembak dia. Dua mati, semua selamat. Semuanya, pada komandan. Hormat, gerak. Jangan merasa bersalah, Halimah. Tekad juangmu sudah kau tegakkan dengan benar. Orang seperti mereka sama dengan musuh di zaman perang, dan mereka pantas untuk mati. Saya akan bertanggung jawab atas kematian mereka berdua. Maafkan ayah. Nora akan selamanya jadi anak kandung papi. Nora dan Tan menanggung semua resiko. Selama ayah berurusan dengan hukum, mungkin juga penjara, tinggallah di rumah ini sambil menjaga ibu beliau ayah kembali. Dan bagi kalian, Kutu Halus, Kutu Ganal, Kutu Batung, dan kau yang berjasa dalam menyelamatkan peti sejarah, ku akan kembali kalian menjadi pahlawan keluarga ini. Ayah, ini adalah kebenaran yang benar. Inilah artinya kemerdekaan, Nak. Bukan semu, tapi nyata. Patut tawaran untukku untuk kita tinggal serumah sebagai suami istri harus dipertimbangkan. Halimah, secara jujur, perkataanku berdasarkan sentuhan cinta bukan mengada-ngada. Aku malu dan kurang adil apabila aku saja yang kaya, sedangkan kalian kutinggalkan di barisan kemiskinan. Kekayaanku adalah kekayaan kalian dan kalian tidak boleh menolaknya. Ibu. Itu kalian, upah kalian telah banyak meminta uangku tanpa kalian merasa berhutang kepadaku. Dan mulai hari ini, saya bebas tugaskan. Sini rupanya dari persekongkolan yang melakukan jaringan kemerdekaan. Sebuah komplotan yang ingin membangun sebuah negara bernafsu membuat nilai perjuangan bangsa. Pagar cerita, timbul cerita. Mana itu peti? Mana itu keranjang? Masih kurang paham. Keranjang yang saya cari adalah keranjang yang isinya keramat. Paham tidak? Baik. Masukkan! Masuk! Lancar diminta seluruh isi rumah ini. Cari sampai dapat harta karun dan keramat itu. Siap, siap. Betul, itu dia harta karun yang kita cari. Dan itu jawabkan apa saja. Nah, ini semua bukti perang. Karena bukti perang inilah yang bikin kalian semua baku tembak. Demi keselamatan orang-orang yang mengatur dan kerukunan rakyat, semua harta karun ini akan kami museumkan jika kami tak punya nama. Pasukan, Kawal! karena peti keramat ini milik kita. Kalian harus mempertahankan sampai nanti di penghabisan. Lawan mereka! Kalian nunggu ikut saya. Dan kalian sebagai regu penyelamat tidak ingin menyelamatkannya. Itu hak rakyat. Hanya mereka lah yang bisa menghakimi kita sekarang. Dan kita harus siap menerima koreksi dari semua rakyat.